waktu kuliah tuh sambil nge-grab juga. Oh, sambil Iya, kerja. sambil nge-grab sambil kuliah gitu kan. Sampai berani juga kredit handphone. Jadi pas dulu tuh karena nge-grab kan udah punya kayak penghasilan lumayan. Nge-kredit handphone. Udah 2 bulan handphonenya hilang. Sekarang Taufan itu berkantornya di mana di Jakartanya? Di Jakarta Pusat di Semanggi. Di Semanggi. Namanya gedungnya apa tuh? Gedung BRI 2, BRI Tower 2 ya. Tower 2. Jadi yang tadinya di Bandung gitu, ternyata pindah ke Jakarta, langsung masuk ke gedung yang keren ya di dekat Semanggi ya, BRI Tower 2 ya. Iya. Nah, apa nih yang dikerjain sekarang? Jadi Tugasnya yang apa? saya kerjakan itu sekarang QA automation. QA Ya, automation, jadi QA itu quality kan assurance ya. quality assurance. Oke. Quality assurance itu kan tester. Jadi dalam sebuah pengembangan aplikasi itu kan dari analisis, terus coding. Nah, udah coding jadi itu baru dites sebelum launching aplikasinya, rilis. Sebelum rilis itu dites dulu aplikasinya gitu. Dan Halo Arsnisia. Di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan mengundang banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, alumni dari Ars University. Inilah Kang Taufan. terima kasih ya Pak. Perkenalkan, nama saya Taufan. Saya asli Bandung, lulusan dari kampus ini, lulusan tahun 2019 gitu. Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Oke, demikian tadi perkenalan singkat. Nanti di sesi yang kedua kita akan gali lebih banyak lagi dari Kang Taufan. Oke Arsnesia, kita lanjutkan dengan obrolan kita dengan Kang Muhammad Taufan. Apa kabar nih Kang Taufan? Alhamdulillah baik. Jadi ini tadi dari Jakarta bukan? Ya, dari kemarin sih aku ke Bandung. Oh, kemarin ya. Ceweknya sengaja untuk menghadiri acara luar biasa ini. Thank you. Nah, sebelum kita ngobrol banyak yang berkaitan dengan karir dan juga pekerjaan, saya persilahkan Taufan buat cerita dulu tentang masa kecilnya dulu. Oke. Gimana nih? Jadi aku kan asli Bandung, lahir di Bandung, asli Sunda lah, Sunda pisan gitu. Sunda pisan ya? Sunda pisan. Persib atau? Hah? Persib, tapi sekarang Jadi Persija? di Persija sekarang. Saya asli Bandung kan, lahir di Bandung gitu kan. SD di Bandung, SMP, SMA di bukan SMA, SMK. SMK. Ya, SMK di Bandung. SMK dulu jurusan apa? Aku dulu SMK jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan. Iya. Ya gitu, SD, SMP, SMK gitu sampai sekarang. Nah, waktu SMK Teknik Komputer Jaringan, emang udah hobi komputer iya. gitu? Hobi sih aku, jadi kakak aku juga SMK-nya TKJ. Aku lihat kan seneng, aku lihat ada beli komputer, jadi ya pas SMP tuh suka main komputer walaupun cuman game Solarita atau buat dengerin musik doang, tapi gak tahu mau ngapain gitu kan. Seneng di depan komputer. Tapi jadi dari SMP udah main komputer gitu. Terus waktu SMK lebih banyak lagi, pengen komputer sama kayak kakak gitu. Terus waktu SMK apa ngulik apa aja komputernya? Waktu SMK tuh aku belajar pertama kayak ya dasar-dasar install, terus servis komputer, terus
Linux server kan TKJ itu lebih ke server ya. Terus bikin jaringan LAN, bikin konfigurasi server gitu pakai Linux, ada juga pakai MikroTik gitu. Ya gitu, bikin client server. Sempet praktek gitu? Kerja atau praktek atau apa waktu Oh SMK? iya, Sempet waktu ya? SMK aku sih prakteknya di ini apa, di toko komputer. Jadi ya Langsung tuh komputer. servis komputer, ngebersihin CPU atau yang jualan gitu. Sama jaringannya juga Enggak atau sih, waktu itu hardware-nya aja? hardware-nya aja. Oke. Nah, terus setelah lulus SMK bisa kuliah di sini gimana tuh ceritanya? Nah, ceritanya itu jadi kan aku sempet nyoba ke kampus lain juga kan, cuman nggak diterima. Terus mama aku teh bawa aku ke sini, terus katanya di sini ada buat komputer juga gitu. Di sini ya tuh aku kesini ya sama mama itu nggak tahu mama aku tahu dari mana. Di sini ada jurusan SI sama TI. Waktu itu aku bingung sih mau pilih jurusan yang mana. Karena pas TKJ itu aku sukanya itu lebih ke coding daripada hardware-nya. Jadi pas uji kom itu kan dikasih waktu uji dari jam 7 sampai jam 4. Aku selesai jam 7:30, cuman setengah jam aku ngerjain gitu. Setengah jam udah beres semua? Udah beres semua, karena ya sukanya yang ngoding-ngoding gitu. Saya uji komnya itu bikin konfigurasi gitu, ada ngoding-ngodingnya kayak Linux, udah bikin bener-bener CLI, udah di luar kepala ya, di luar setengah jam kepala, beres gitu. ada apa ya. Tuh, kayak gitu. Jadi lebih suka ke softwarenya, bikin waktu itu juga bikin website tuh seneng gitu, lebih suka ngoding daripada bikin robot atau bikin hardware kayak LAN gitu. Kayaknya budgetnya juga lumayan kayaknya, jadi lebih ke software sih, ngoding gitu. Sehingga milih jurusan sistem SI, informasi. ya sistem informasi. Oke. Nah, selama kuliah dulu ada pengalaman yang lucu, aneh, atau kira-kira berharga buat diceritain ke ini yang dengar? Oh iya, pengalaman kuliah apa ya yang saya ingat tuh, pas awal-awal mah ini sih, saya kan asli Bandung kan ya. Jadi pas pertama ngampus tuh memang ketemu sama orang-orang yang merantau. Jadi harus menyesuaikan diri gitu, dari cara bahasa gitu, dari cara ini. Pernah saya ini kan apa, telat gitu kan, ke kampus telat gitu kan, dimarahin sama dosen, kamu kenapa telat gitu kan. Aku jawabannya kan, maaf pak, di luar hujan badak gitu. Dosennya bingung lah, hujan dosennya bukan badak orang Sunda. nggak ngerti juga kan, tuh ada yang ngejelasin gitu. Ada banyak lamis kayak gitu. Sama teman-teman juga teman-teman yang merantau juga kan, banyak juga di situ pada gak ngerti Sunda. Aku harus menyesuaikan, harus pakai bahasa Indonesia juga gitu. Aku kan SD, SMP, SMK tuh kan di Bandung sama orang-orang Bandung lagi. Jadi ya gitu. Terus di kuliah juga bikin komunitas apa aja? Komunitas sama teman-teman aja kan, ada himpunan. Ada juga di luar himpunan aku bikin komunitas lagi kayak buat belajar ngajarin mahasiswa baru. Ngajarin gitu. Ngajarin coding, waktu itu ngajarin C++. C++ ya. C++. Terus ya gitulah. Kalau masa kuliah saya mah nggak terlalu romantis, nggak ada ininya. Soalnya kalau jurusan komputer itu ceweknya emang dikit, cowoknya banyak. Jadi saingannya itu berat gitu. Terus sekarang udah masih bersaing sama aja sekarang kerja di IT gitu kan, kebanyakan cowok kan gitu. Pernah saya waktu kuliah kan nyoba kenalan sama cewek fakultas lain kan. Udah deket orang Jawa. Emang kenapa kalau orang Jawa? Sebenarnya kalau orang Jawa katanya gitu ya, orang Sunda sama orang Jawa tuh nggak cocok, nanti anaknya jadi janda. Jawa Sunda. Iya gitu. Oh gitu. Iya. Terus waktu kuliah ada praktek juga di perusahaan gitu? Di mana? Di
di tempat kerja? Praktek ada Mm-mm. di perusahaan di Bandung juga. Jadi praktek ini apa buat skripsi ya. Hmm. Ya jadi tapi itu kalau skripsi aku di Karawang sih perusahaannya. Di perusahaan toko alat tulis gitu, dia belum menggunakan pergudangannya masih manual, jadi kerepotan. Jadi aku di situ bikin ngasih solusi. Ini ada aku bikinin software, bikin website tentang pergudangan gitu, yang manage barang-barang di sana. Kayak pulpen aja udah banyak banget, ada standar, ada banyak lah, ada ribuan stok gitu kan. Dia jadi bingung juga cara manage-nya kan, jadi aku bikin software gitu. Jadi Lumayan dibikinin juga. software oleh Taufan ya, sama Iya. buat toko itu. Iya. Terus mereka pakai. Iya, mereka pakai gitu kan. Jadi bikin ini juga apa, didaftarin URL-nya gitu ke internet. Jadi memang karena udah senang coding gitu, praktek itu gampang aja gitu ya. Iya, jadi emang dari TKJ sih, dari SMK sih udah komputer. Jadi skripsinya juga alhamdulillah cuman 1,5 bulan kayaknya skripsi ngerjainnya. Soalnya waktu kuliah tuh sambil nge-grab juga. Oh, Iya, sambil kerja. sambil nge-grab sambil kuliah gitu kan. Sampai berani juga apa kredit handphone. Jadi pas dulu tuh karena nge-grab kan udah punya kayak penghasilan lumayan, nge-kredit handphone. Udah 2 bulan handphonenya hilang. Nah di situ bingung juga kan bayar cicilan kayak gimana. Akhirnya pinjam handphone kakak, nge-grab gitu. Jadi ngejar cicilan tuh lumayan. Jadi buat saya yang sehari cuma 15.000 bayar, punya hutang 4 juta, jadi apa namanya, bingung juga gitu. Jadi di situ aku kerja nge-grab dari pagi sampai malam gitu kan. Kadang ke kampus juga aku pakai jaket Grab gitu. Di stop kan sama satpam. Kelasnya kelas sore atau kelas pagi? Kelas pagi. Kelas pagi. Oh, Iya, gitu. Oke. Tapi sambil kerja. Iya, sering sambil kerja. Jadi sebelum ini apa, sebelum ngampus kerja Grab dulu, cari mahasiswa, pulang juga cari mahasiswa gitu, mangkal Jadi di sini. penumpangnya ada teman sendiri juga ya? Ada pernah juga tuh. Ya gitu. Nah, terus tadi cerita skripsi yang cepat tadi ya, cuma 1,5 bulan. Apa tuh skripsinya? Skripsinya bikin website yang tadi, bikin website. Tapi sebelumnya aku udah riset juga sih ke Karawang pas bulan-bulan sebelumnya. Jadi udah ada data-datanya, tinggal dibikin doang gitu. Udah diimplementasiin gitu. Oh, oke. Jadi yang tadi di Karawang tuh buat skripsi juga sekalian Iya, gitu ya. sekalian main. Soalnya kakak juga di sana sih, sekalian main, sekalian lihat Oh, toko. kakaknya di Karawang. Iya, jadi yang punya perusahaannya itu temennya kakak, yang punya toko alat tulisnya itu. Sampai sekarang masih dipakai tuh softwarenya bikinan Kurang Taufan? tahu sih, kayaknya ada pengembangan lagi. Oke, berarti Taufan itu wisuda tahun 2019 ya. Nah, setelah itu langsung kerja atau gimana? Pas itu kerja nge-grab dulu waktu itu kan. Jadi nyari-nyari ke perusahaan, bikin CV, masukin kirim-kirim ke perusahaan-perusahaan, sempat interview sambil nge-grab gitu. Terus di situ dapat perusahaan, alhamdulillah terima gitu. Pas corona kan 2020 udah Grab sepi kan, udah gak ada harapan lah Grab di situ. Ya udah mau gak mau ya terima aja yang ini, yang bootcamp. Jadi bootcamp dulu kerjanya tuh, dilatih dulu sama perusahaan kan. Nah, bootcamp itu Taufan bayar ke perusahaannya atau malah dibayar? Dibayar ya. iya. Jadi mengikuti bootcamp, di training udah dibayar ya sama. Udah dibayar. Oke, seberapa lama waktu itu? Aku bootcamp tuh 3 bulan. Jadi bulan pertama belajar Java, terus bulan kedua OOP, Object Oriented Programming, sama database. Terus yang ketiga itu API, bikin API service gitu. Nah, yang dipelajari di bootcamp itu ada waktu kuliah juga nggak? Ada kayak database, terus
kalau di sana kan Java, kalau di kuliah itu C++, nggak beda jauh ininya apa logikanya, cuma beda bahasa doang. Banyak lah kayak web juga gitu. Nah, satu lagi nih, pada saat bootcamp itu belajarnya cuman yang terkait sama coding, programming, atau diajarin juga hal-hal lain? Diajarin juga hal-hal lain. Misalnya apa tuh? Kayak misalnya leadership, terus cara presentation, cara jual diri, cara berkomunikasi dengan yang lain gitu, cara bekerja secara tim kayak gimana, belajar ngoding bareng-bareng sama yang lain kan. Misalnya sendiri kan, SMK ngoding sendiri, kuliah ngoding sendiri. Nah gimana ngodingnya itu pakai Git gitu. Jadi ngodingnya tuh banyakan di push ke satu repository gitu kan. Belajar di situ baru tahu juga kan, saya nggak bisa belajar lagi gitu cara bekerja dengan orang lain secara tim. Oke, nah ini penting nih, saya perlu sampaikan lagi ke Arsnesia ya. Jadi seperti disampaikan tadi Kang Taufan, selain belajar hal teknis gitu ya, coding dan sebagainya khususnya untuk yang dari FTI, tapi perlu juga untuk mengetahui hal-hal lain ya. Tadi Betul. apa aja, ada leadership, kerjasama gitu ya. Iya, cara jual diri, cara menjual diri ya, cara naik gaji, caranya tuh ya, juga. Cara apa namanya berpolitik di kampus, di kantor, iya. Cara gimana kita satu tim sama orang yang toksik, sama orang yang suka cari muka, yang bermuka dua, yang bermuka tebal, banyak kalau di kampus atau di kantor. Jadi itu diajarin ya gimana kita bekerja di komunitas kantor lah ya. Iya betul. Kerjasama bareng-bareng walaupun sama-sama sama-sama programmer tapi beda-beda gitu ya karakternya. Iya, beda-beda. Betul. Oke, terus tadi setelah bootcamp berapa bulan tadi? Bootcamp 3 bulan. 3 bulan. Terus dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan magang. Oh, magang. Udah bootcamp magang dulu. Magangnya berapa lama? Magangnya 4 bulanan lah. Magangnya itu di mana waktu magangnya itu masih di perusahaan itu, cuman ngerjain project dari luar. Di perusahaan itu ngerjain project dari luar. Waktu itu aku dapatnya front end. Jadi belajar lagi front end gitu. Jadi terus belajar front end, cara menggunakan data dari API terus ditampilin kayak gimana gitu. Waktu itu masih sempat nge-Grab nggak? Udah enggak kayaknya. Waktu itu udah nge-Grab tuh udah sepi banget. Jadi memang kampus tuh pada WFH sudah fokus di bootcamp terus magang ya. Betul. Dan itu udah dibayar ya sama perusahaan ya? Udah dibayar. Oke. Jadi magang 4 bulan, sempat ngerjain berapa project dulu? Satu sih. Satu project. Aplikasi front end ya tadi ya? Iya. Oke. Setelah itu magang terus? Setelah itu kontrak 2 tahun. Nah sebentar, waktu tadi bootcamp dan magang itu di Bandung? Di Bandung. Setelah kontrak? Setelah kontrak tuh masih di Bandung. Jadi beberapa bulan tuh nggak ada kerjaan. Jadi kan belum ada klien gitu kan. Oke. Nah selama si perusahaan ini belum dapat klien, terus yang dikerjakan apa oleh? Biasanya ini siapa namanya belajar QA automation gitu, belajar. Jadi sama HRD-nya itu dimonitoring belajar apa hari ini gitu. Tetap harus ada belajar gitu. Jadi ya monitor gitu, belajar. Nah setelah itu baru ada klien ya? Ada klien di Jakarta. Iya, aku kaget kan di Jakarta. Aku kerja di Bandung biar dapet di Bandung juga, tapi ya dipindahin juga ke Jakarta. Soalnya di kontraknya siap bekerja di mana saja. Oke, centang aja. Nah terus pertama kali ditempatin ternyata harus pindah ke Jakarta, gimana tuh? Ya ambil baiknya aja gitu kan. Ya terima aja gitu. Siapa tahu cuman 3 bulan. Ternyata udah berapa tahun sekarang? Udah hampir 2 tahun.
Tapi enjoy ya kayaknya ya. Enjoy sih. Soalnya saya sempat ngintip IG-nya Taufan, kayaknya happy banget ya di kantor ya. Iya, kalau sekarang enjoy, tapi pas awal-awal emang harus menyesuaikan diri gitu. Kayak jadi anak rantau, jadi anak Kos ngekos. ya. Iya gitu. Jadi tahu lah kenapa anak kos gitu punya penyakit mah gitu kan, pada nahan lapar kalau hiburan. Emang sekarang masih suka nahan lapar? Enggak lah kan? Oh, Udah enggak. kerja, udah gajinya udah gede kan? Oh iya, alhamdulillah sekitar. Nah, tadi sempat cerita waktu di kampus ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai latar belakang gitu kan? Iya betul. Bukan hanya yang dari Bandung. Nah, di Jakarta mungkin lebih banyak lagi Wah, ketemu Jakarta teman-teman. lebih banyak lagi. Kalau di kantor aku kebanyakan tuh orang Jawa, orang Jawa gitu. Ada juga dari Sumatera, dari Kalimantan banyak. Jadi apalagi Jakarta kan kota gede ya. Jadi emang Jakarta emang keras gitu. Pada mandangnya tuh mandang jabatan, harta gitu kan. Keras Jakarta, jadi harus harus kuat juga mental gitu. Kalau ketemu sama orang Batak harus siap dibentak-bentak, sama orang Jawa ya enak gitu kan, baik-baik gitu. Sama orang Bogor banyak sih. Tapi ini mungkin boleh diceritain juga nih. Sekarang Taufan itu berkantornya di mana di Jakartanya? Di Jakarta Pusat di Semanggi. Semanggi. Namanya gedungnya apa tuh? Gedung BRI 2. BRI Tower 2 ya. Tower 2. Jadi yang tadinya di Bandung gitu, ternyata pindah ke Jakarta, langsung masuk ke gedung yang keren ya di dekat Semanggi ya, BRI Tower 2 ya. Iya, sebelumnya di situ tuh di cabang di Jakarta Selatan dulu. Jadi kantornya tuh Jakarta Selatan selama 8 bulanan. Aku di situ di Brimo kan. Di project BRI Mobile Bankingnya BRI. Terus dipindahkan ke aplikasi lain, yaitu di BRI Pusat. Gitu. Nah, sekarang boleh cerita sedikit lebih detail, Taufan, yang dikerjakan oleh Taufan itu apa nih? Ini mungkin supaya ini adik-adik kelasnya yang khususnya dari FTI ya bisa ada bayangan nih. Sekarang kan belajarnya apa sekarang ya, nanti ternyata kerjanya bisa bervariasi banyak. Nah, apa nih yang dikerjain sekarang? Jadi tugasnya yang apa? saya kerjakan itu sekarang QA automation. QA automation, jadi QA itu quality assurance quality ya. assurance. Okay. Quality assurance itu kan tester. Jadi dalam sebuah pengembangan aplikasi itu kan dari analisis, terus coding. Nah udah coding jadi itu baru dites sebelum launching aplikasinya, rilis. Sebelum rilis itu dites dulu aplikasinya gitu. Dan di QA itu terbagi menjadi dua secara garis besarnya, itu ada QA manual sama QA automation. Kalau QA manual itu melakukan testingnya itu secara manual, white box atau black box gitu kan. Jadi misalnya aplikasi mobile ditesnya itu ya dites cobain gitu ya. Cobain Semua fiturnya dicoba. Semua fiturnya dicoba gitu kalau yang manual, secara manual. Tapi kalau automation itu menggunakan tool, menggunakan aplikasi untuk mengetes aplikasi. Jadi kita bikin di aplikasi itu bikin script untuk mengetes aplikasi yang dibuat oleh pengembang. Jadi misalnya aplikasi transaksi, jadi otomatis. Jadi laptopnya itu misalnya dicolok handphone ya, handphonenya itu ngeklik sendiri gitu. Misalnya dibikin scriptnya, bisa login sendiri, melakukan transaksi sendiri kayak gitu. Dan yang dibikin oleh Taufan itu software buat ngetes itu ya? Iya. Oke, biasanya berapa lama bikin software buat tes itu? Bikinnya itu cepet sih. Tapi karena memang aplikasinya itu terus berkembang, apalagi di BRI itu kan ada penambahan fitur baru lagi gitu kan. Ada fitur baru dites lagi gitu, dibikin scriptnya lagi, ada ya
kita bikin lagi automationnya gitu. Nah misalnya sebelum ada pengembangan lagi, pas sekali bikinnya itu berapa lama? Sebenarnya Seminggu, 2 minggu? yang paling atau- lamanya itu menganalisa aplikasinya, Oke, iya, proses bisnisnya kayak gimana Iya, di situ iya, kan. Ya kalau ngodingnya mah paling 2 bulan, yang analisanya bisa 3 bulan. Tapi sambil ngoding sambil analisa sih anaknya gitu. Dan itu kerjanya nggak sendirian ya? Oh, nggak Ada tim sendirian, juga? ada berdua. Oh berdua. Awalnya sendiri, Oke. cuman karena ada target di BRI jadi ada bantuan gitu. Nah selama udah kerja berapa lama di situ? Hampir 2 tahun, setahun 11 bulan kayaknya. 11 bulan, setahun 11 bulan ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Itu yang apa fokusnya di yang itu tadi Brimo itu? Di 8 bulan di Brimo, lalu dipindah ke aplikasi lain ke Brispot. Iya, Jadi udah cukup banyak yang dites ya cukup aplikasinya banyak. ya. Iya. Nah biasanya setelah dites terus apa hasil Ya kan, dari tes itu? hasilnya itu kan aku bikin script tuh. Bikin script yang misalnya login otomatis gitu kan, misalnya terus ada pengembangan, nanti si scriptnya itu di eksekusinya itu bukan di komputer saya lagi tapi di server gitu. Jadi secara sistematis ngerunnya di tesnya itu secara terjadwal oleh server. Jadi kalau ada upload misalnya ke aplikasi ke internet itu otomatis script yang saya buat tuh jalan otomatis gitu. Jadi selain membantu QA manual mengetes, dibantu juga sama yang automation ini. Soalnya automation itu untuk ngetesnya itu sekali eksekusi itu semua fitur dites gitu. Takutnya kan misalnya bikin pengembangan di transaksi ternyata nyenggol fitur lain, bisa jadi kan gitu. Jadi untuk itu pernah kejadian kayak gitu. Setelah dites ternyata ada yang developmentnya perlu sering diperbaiki, itu, sering gitu sering ya. banget ya. Oke. Ya, itu. Berarti hasil kerjanya Tovan ini jadi masukan buat si developernya ya, Iya. perbaiki lagi. Lagi sekarang juga memang QA manual itu emang harus bisa automation juga biar punya kualitas lebih gitu. Biar ya banyak sih sekarang tuh kalau QA automation tuh sangat dibutuhkan sekarang tuh gitu. Kalau jadi tapi harus bisa ngoding. Kalau QA manual mah kan nggak jago ngoding, nggak paham IT juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau automation sebenarnya nggak terlalu expert ngodingnya, cuman dasar-dasar doang. Tapi dikit-dikit ngoding harus bisa automation. Nah itu pakai apa tuh? Kalau dulu kan belajarnya C++ tadi ya. Kalau yang ini apa bikin softwarenya pakai apa? Aku bikin softwarenya itu pakai tool Catalan Studio. Cuman basic bahasanya itu Java. Oke, kayak Java. Iya pakai Java basicnya. Nah ini sekarang cerita di luar apa teknis. Biasanya apa kegiatan apa lagi yang dilakukan kalau selama kerja di sana di Jakarta? Biasanya untuk refreshing itu aku biasanya main sepatu roda. Sepatu roda ya? Ya main kadang di BR juga biasanya ada apa namanya, ada komunitas, ada kayak ekskul gitu kan, ada Muay Thai. Muay Thai, oh. Ada Muay Thai, ada fitness juga, ada sepak bola juga. Tapi aku biasanya paling dulu pernah Muay Thai sama kalau sekarang fitness sih. Fitness. Ya terus sama kalau di weekend biasanya main sepatu roda. Weekend kalau sama Rabu juga biasanya saya main pulang kerja, jadi ke kantor tuh bawa sepatu roda. Sekalian main juga di kantor. Gitu teman-teman pada nyobain dong gitu kan. Itu olahraga tadi tuh emang disediakan sama kantor fasilitas atau di luar itu? Disediakan sama kantor, ada kalau di BRI ada tempat fitness, ada tempat yoga juga ada, jadi ada kayaknya nyawa instruktur gitu buat pegawai BRI gitu. Jadi memang happy lah ya di ya, sana. Happy di sana gitu. Sempet ini enggak? Sempet sakit? Sempet sakit nggak selama kerja? Atau sehat terus?
sempet sakit Mm-mm. sakit kayak paling sakit flu, pilek, batuk. Yang paling parah tuh ini apa, sakit hati. Kenapa sakit hati? Sakit hati Arsnesia. Ya biasalah diselingkuhin ini betina. Kayaknya gitu. Oh, jadi udah ini ya, sudah menemukan cewek Jakarta nih kayaknya nih. Belum. Masih sendiri aja. Oh, masih sendiri. Oke. Jadi dari Jakarta ke Bandung masih sering pulang ya? Sering, sebulan sekali. Bulan sekali. Iya. Aku biasanya naik motor. Nah, ini dia. Naik motor Jakarta Bandung nih. Saya nggak kebayang tuh. Naik motor Jakarta Bandung berapa jam tadi tuh? Naik motor Jakarta Bandung itu rata-rata tuh biasanya 3,5 jam. Itu tapi malam jam 12 malam, jam 3 subuh. Kalau pagi-pagi itu bisa lama sih, bisa sampai 4 jam 5 jam. Oh, jadi Tapi kalau macet. Sengaja malam supaya nggak macet ya? Iya. Oke. Terus apa kira-kira selain yang tadi yang bisa di-share ke adik-adiknya Arsnesia nih, apa pelajaran berharga apa yang selama pengalaman bekerja sekian tahun di sana? Pelajaran banyak sih, pelajaran kayak hard skill juga bertambah di sana. Soalnya di sana kan ketemu banyak orang gitu kan. Belajar lagi ternyata dunia kayak aja nggak cuman dikit doang, itu bukan kayak manual juga, tapi ada juga ngetes server. Jadi ngetes seberapa kuat server itu, nge-stress test, load test gitu. Belajar juga banyak kayak library. Jadi cara bekerja secara tim gitu, kayak gimana gitu, banyak. Iya. Menarik ya. Banyak ininya, banyak pengalaman baru ya berarti ya. Oke, Arsnesia, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan Kang Muhammad Taufan. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Kang Taufan. Nah, di sesi terakhir ini
saya akan minta Kang Tovan untuk memberikan masukan-masukan buat adik-adik kelasnya Arsnesia yang saat ini masih kuliah supaya bisa sukses bekerja dengan baik gitu. Nah, di tempat yang keren nih kerjanya kayak Kang Tovan kira-kira gimana? Silakan. Paling dari saya sih buat mahasiswa-mahasiswa gitu ya, semangat belajarnya gitu. Jangan kuliah pulang tapi minimal kura-kura lah kuliah rapat gitu. Perbanyak link, perbanyak skill gitu kan ya. Kalau nggak pede sama skill, nggak pede gitu ngoding, sebenarnya dunia IT tuh nggak sekecil itu, luas gitu. Ada juga kan yang nggak perlu harus ngoding kayak UI UX, kayak technical writer, terus ada juga QA manual, itu kan nggak harus ngoding juga. Jadi buat teman-teman yang nggak percaya diri bisa juga cobain belajar yang lain juga gitu, nggak harus back end, nggak harus front end gitu. Memang kebanyakan lulusan kampus itu ngeluarin back end sama front end kebanyakan gitu kan. Nah, coba belajar yang lain gitu, misalnya QA kan gitu. Saya sendiri di QA automation lumayan banyak banget lockernya gitu. Jadi sekarang tuh udah nggak ada nyari kerja lagi, HRD yang nyariin saya gitu. Jadi bikin CP kan, jadi perbagus CP. Jadi di CP itu CP yang bagus itu bukan CP yang desainnya bagus, tapi yang datanya bagus itu. Di dalamnya itu ada pengalaman, skill gitu, bukan data-data yang aneh kayak misalnya mampu bekerja sama dengan tim bintangnya 5, berbahasa Inggris bintangnya 3. Itu kan kayak kurang fiktif gitu, nggak real gitu. Tapi kayak yang dari itu kayak misalnya bekerja di perusahaan ini, terus di bawahnya itu mengerjakan apa aja, terus apa yang didapat, skill apa yang didapat gitu kan, pengalaman gitu. Terus kalau misalnya belum ada yang kayak gitu, berarti ya kuliah sambil kerja kalau bisa gitu. Misalnya kayak ngambil project apa gitu kan, lumayan juga buat ngisi pengalaman. Soalnya kan buat kerja itu yang HRD lihat itu dari pengalaman gitu. Semakin bagus semakin mahal gitu kan, apalagi di dunia IT. Jadi di dunia IT itu walaupun kita jago ngoding tapi nggak punya pengalaman, tetap aja kita jadi junior. Jadi kalau misalnya kita udah punya pengalaman, walaupun kita masih junior dalam ngoding, kita tuh masih jadi senior gitu. Jadi gaji di IT itu bertahap terus naik gitu. Jadi kalau kita makin belajar, makin upgrade, pengalaman makin banyak, gaji juga makin lumayan juga gitu. Terus ya gitu. Oke, menarik nih Arsnesia ya. Jadi sekarang kalau dulunya Kang Tovan nyari kerja, sekarang kerjaan yang nyariin Tovan, betul ya? Ya gitu ya. Oke, dan sekarang di akhir sesi seperti biasa kita akan memberikan t-shirt ini ke Kang Tovan untuk dipakai. Mana nih? Nah, ini rupanya. Silakan dipakai dulu. Ya, enggak? Siap. You are? Yes, we are. Terima kasih. Oke Arsnesia, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Muhammad Taufan. Nah, kita akan terus di Futars, Create Your Future with Ars. Futars, Create Your Future with Ars.